Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama konsep kehidupan channel. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada tentunya, mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video dan informasi. Kita tahu bahwa reuni 212 sudah dilaksanakan kemarin dan sudah berjalan, walaupun masa yang hadir sangat minim sekali ya. Diperkirakan sekitar 3-5 ribu peserta saja ya. Kan tetapi tetap berjalan dan syukur alhamdulillah berjalan dengan kondusif, tidak ada satu permasalahan atau insiden. Akan tetapi yang saya akan sampaikan di sini adalah bahwa momen pada pidato Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab adalah sebagai imam besar atau penyelenggara dari reuni 212 ya. Nah, pada momen pidato, jadi Rizik Syihab ini masih tetap ya, menyuarakan khilafah dengan kalimat yang tidak langsung, akan tetapi sampai tujuannya ke sana. Jadi dengan kalimat siapa saja harus menerapkan bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Sepintas memang benar dan memang harus begitu. Akan tetapi yang ditekankan oleh Rizik Syihab adalah segala sesuatu harus berdasarkan kepada Al-Quran, hukum, rumah tangga, negara, dan sebagainya. Itu harus berdasarkan ayat suci, dan itu memang benar. Tetapi ada hal-hal yang lebih ditegaskan oleh Rizik Syihab, itu tentang hukum atau negara dengan sistem khilafah. Nah inilah. Nah untuk itu kepada pemerintah dan kepada jajaran aparat pemerintahan yang baru, pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar selalu mencermati permasalahan dan langkah serta gerak Rizik Syihab dan kawan-kawan, dan dengan 212-nya, agar Indonesia tidak dirusak filosofnya, atau agar Pancasila tidak dirusak atau tidak akan dirubah dan tidak bisa dirubah. Dan kita tahu bahwa Pancasila adalah harga mati ya. Jadi apapun alasannya, kita memang selalu berpedoman kepada Al-Quran, dan Al-Quran adalah di atas segala-galanya. Akan tetapi untuk filosofi atau untuk falsafah negara, tetap kita menggunakan Pancasila. Sebab kita lihat negara-negara yang menggunakan sistem negara khilafah sampai saat ini belum ada yang aman. Dan Rizik Syihab memang punya misi dan misi tujuan untuk menjalankan, menyebarkan atau mempropagandakan khilafah. Nah inilah yang selalu ditanamkan oleh Rizik, selalu dikeluarkan oleh Rizik, dan selalu disertakan dalam setiap acara, yaitu menanamkan sistem khilafah. Dan untuk itu kepada kita sebagai bangsa dan negara Indonesia yang berfilsafat kepada Pancasila, harus selalu mengkaji dan berhati-hati untuk tidak terpancing, untuk tidak ikut serta dalam menyuarakan khilafah. Nah untuk itu marilah kita simak pidato singkat Rizik Syihab dalam acara 212 yang kedengarannya enak, tapi tetap di dalamnya ada spesifik untuk kepada khilafah.
Baik, untuk lebih jelasnya kita simak pidato Rizik pada acara reuni 12 tanggal 2 Desember 2024 kemarin. Yuk kita simak videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, Allah beri murah rezeki, dan Allah beri umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita simak videonya. Ya kawan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali, tekankan pada saat ini, bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam, jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik, berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah, saudara. Kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah, baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara. Ibadallah, tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan, jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan, jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah wadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati, neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati, Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah.
seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak, Saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, Saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, Saudara, masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, Saudara. Jangan mau dipecah belah, Saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, Saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, Saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, Saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah.